Jangan mengklaim bahwa ini adalah firman Tuhan. Buktikan dulu ini firman Tuhan. Narasi-narasi yang di sini akhirnya ya bertabrakan dengan ayat-ayat Alkitab sendiri. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Anda yang menabrakan kedua surat yang tidak berkorelasi ini, sehingga terkesan supaya ada tabrakan-tabrakan di dalam kitab-kitab Injil. Ternyata apa? Banyak narasi-narasi yang di sini akhirnya ya bertabrakan dengan ayat-ayat Alkitab sendiri. Mohon maaf contohnya, ya, seperti Markus menjelaskan bahwa Yesus terangkat ke langit, ya, Markus bagian terakhir itu disaksikan oleh 11 orang murid. Tapi coba dibaca di Korintus, yang diceritakan oleh Paulus, disaksikan oleh 500 orang. Waktu terangkat ke langit itu. Ini mana yang benar? Jangan mengklaim bahwa ini adalah firman Tuhan. Buktikan dulu ini firman Tuhan. Jangan mengklaim ini berasal dari ilham, inspirasi dari Roh Kudus, dari Tuhan. Mari kita buktikan sama-sama. Shalom. Buat Pak Ustadz Masyud yang sangat kristologi, saya tergelitik untuk menanggapi statement yang Anda ucapkan ini. Lucu sebetulnya. Menurut saya tidak ada yang bertabrakan dari antara surat ini, karena ini ditulis dengan surat yang berbeda. Justru Anda yang menabrakan kedua surat ini. Kedua surat ini ditulis di tahun yang berbeda dan konteks yang berbeda juga. Begitu Pak Ustadz. Baik, saya akan coba buktikan. Kita buka 1 Korintus pasal 15 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5-nya, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kemudian ayat ke-6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Pak Ustadz, saya beri kuncinya ya Pak ya. Kuncinya ada di ayat ke-4, yaitu ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan. Tidak ada ayat itu menyebutkan tentang kenaikan Yesus. Catat itu Pak Ustadz. Jadi surat yang ditulis Paulus kepada jemaat di Korintus ini menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus serta penampakan Yesus kepada banyak orang sebagai bukti atas kebangkitannya, bukan naik ke surga. Sekarang di Injil Markus di pasal 16 ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Sekali lagi, ini bicara mengenai kebangkitannya. Kita lompati ayat yang 15 sampai 18 karena hanya berisi ucapan-ucapan Yesus. Di ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Sanggahan singkat saya demikian Pak Ustadz. Korintus tidak menceritakan tentang kenaikan Yesus. Kalau di Injil Markus, ya. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Anda yang menabrakan kedua surat yang tidak berkorelasi ini, sehingga terkesan supaya ada tabrakan-tabrakan di dalam kitab-kitab Injil. Mohon maaf sebelumnya, ini koreksi dan sanggahan saya. Saran saya,
pelajari dahulu kitab Anda dengan baik, lakukan juga dengan baik, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tidak usahlah korek-korek kitab orang lain. Demikian Pak Ustadz Masyhud. Salam Alehem Hamasyah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.